Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih baik, yang paling indah yang kita ungkapkan sebagai orang beriman kecuali kalimat atau ungkapan ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tahu diri. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang tahu diri bahwasanya setiap kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemurahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan kebaikan oleh manusia, maka kalau kita tahu diri ya, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Tidak terlupakan marilah kita berselawat kepada Nabi yang paling agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan Riyadhus Shalihin yang ke-50, ini masih terkait dengan bagaimana kita harus bersabar ya. Ini kita masih merasakan suasana atau momentum ya daripada kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Nah, kemerdekaan yang sebenarnya dalam konteks Islam itu terletak pada ubudiyah. Ya, terletak kepada ubudiyah. Bukan ubun-ubun ya, ubudiyah. Ketika manusia mampu ya merealisasikan atau mengejawantahkan ubudiyah atau penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Dalam arti ketika manusia mampu memahami tujuan hidupnya, untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahui bahwa kehadiran di dunia ini bukan sekedar sebagai benda yang tergeletak di atas bumi ini. Dia tidak tahu tujuan hidupnya hanya sekedar bersenang-senang, foya-foya, menghabiskan ya waktunya untuk yang sia-sia, menghamburkan untuk memuaskan hawa nafsu, seolah-olah hidup hanya di sini. Itu berarti dia gagal memahami tujuan hidupnya. Dan itu berarti dia tidak memahami, dia tidak memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Ini yang pertama. Jadi orang yang merdeka bung gitu ya. Merdeka bung gitu ya, adalah orang yang memahami tujuan hidupnya. Nah, ketika dia di dalam suasana kemerdekaan ini dia menggunakan untuk bermaksiat dan melanggar hukum Allah, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia gagal untuk memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang mampu menghubungkan antara dirinya sebagai makhluknya itu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi Allah sebagai Al-Mudabbir. Kita sebagai makhluk secara ruhiyah dia mampu terus menerus ya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan itu dibuktikan dengan apa? Dengan peningkatan amal soleh. Jadi antara keimanan
kemudian dia buktikan dengan beramal soleh. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek ruhiyah. Namanya aspek ruhiyah. Dia menyadari bahwa dia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Jadi kesadaran ini ya, bahwa dia terikat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud dengan aspek ruhiyah. Nah, orang yang hidup dengan aspek ruhiyah inilah yang disebut sebagai dengan orang yang memperoleh kemerdekaan yang sebenarnya. Makanya dalam Al-Quran kan ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada manusia-manusia yang hidupnya untuk menghambakan, menuhankan Tuhan ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menuhankan hawa nafsu, ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan setan, ada yang menuhankan wanita ya, sampai dia mabuk asmara. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Preketiu gitu ya. Loh, masa nggak bisa hidup kan? Oh, kita bisa makan ya. Makan. Hidup kan apa kan butuhnya? Hidup yang paling mendasar ya, yang paling elementar adalah makan dan minum. Saat kalau nggak punya pasangan bagaimana, Ustaz? Kalau nggak punya pasangan itu namanya jomblo alias single, tahu nggak? Tapi bukan berarti nggak bisa hidup, bisa hidup, tapi gelisah. Gitu. Iya gelisah kan? Jadi mau kemana gitu kan? Kemana-mana sendiri gitu loh. Apalagi umurnya kalau sudah 30 tahun, 40 tahun, itu sebuah penderitaan. Maka kalau tidak punya pasangan, segera cari gitu loh pasanganmu. Kenapa? Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada tinggi, ada pendek. Apalagi ada putih, hitam, ada laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Nanti kalau mau 2, mau 3, 4, silakan. Iya. Jadi kita disuruh untuk mencari 2, 3, 4. Kalau tidak mampu 2, 3, 4 baru mencari 1. Kalau tidak mampu, kasihan dulu. Ya. Oke ya, ini masih pembukaan ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami ya hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi hakikat kemerdekaan yang sebenarnya itu bisa kita wujudkan dengan meningkatkan keimanan dan amal soleh. Baik, kita lanjutkan langsung ke pembahasan Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abbas ini paman Rasulullah SAW, ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Karena cukup disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena sama-sama sahabat posisinya. Sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Jadi kalau sahabat itu ya pernah melihat Rasulullah kemudian beriman dan berjuang bersama Rasulullah. Nah, silakan. Qala, ia menuturkan khatimah Uyaidahu ibnu Hisam. Uyaidah bin Hisam ketika datang ke Madinah. Jadi Uyaidah bin Hisam ketika datang ke Madinah, fanazala ala bani akhihi Hurr bin Qaisin. Ia tinggal di rumah keponakannya, yaitu Al-Hurr bin Qais. Jadi ketika Uyaidah bin Hisam itu datang ke Madinah, kemudian dia tinggal di rumah keponakan. Siapa namanya? Al-Hurr bin Qais namanya ya.
Wa kana bil dafar alladzina yudadihim Umar radhiyallahu anhum. Nah, Al-Hurr bin Qais ini adalah salah seorang yang dekat dengan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab pada saat itu disebut diangkat sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Hurr bin Qais adalah seorang yang dekat dengan Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Wa kana al-qurra'u ashabal majlis Umar radhiyallahu anhu. Dari teman-teman duduk dan diskusi Umar adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Artinya orang yang ahli Al-Quran. Jadi orang yang dekat dengan Umar bin Khattab ini adalah orang yang ahli Al-Quran. Jadi kalau dulu ya khalifah ini punya penasehat. Perhatikan ya, Khalifah Umar bin Khattab ini dia punya penasehat. Orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab, orang-orang yang duduk semajelis dengan Umar bin Khattab adalah mereka adalah orang yang ahli Al-Quran. Makanya orang yang ahli Al-Quran itu dimuliakan, diistimewakan, diprioritaskan, didahulukan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Kan kalau masuk ke perguruan tinggi ya, itu nggak protes, tidak protes. Maka gerah hafal 30 juz itu sudah diasumsikan orang yang cerdas. Orang yang cerdas, kemudian kedua orang yang memiliki akhlak yang terpuji. Karena orang yang hafal Al-Quran, dia harus menjaga pandangan matanya. Dia harus menjaga telinganya dari sesuatu yang diharamkan. Dan dia punya kekuatan memori yang sangat luar biasa. Ini orang yang hafal Al-Quran. Makanya kalau masuk ke perguruan tinggi itu ada beasiswa dan masuk tanpa tes gitu ya. Wa musyawaratihi kuhulan kadu au subanan. Jadi gak peduli apakah orang tua atau anak muda. Nah, Ibnu Abbas ini salah seorang yang usianya paling muda, katakanlah junior lah. Jadi gak peduli mau tua, mau muda, mau senior, kalau dia ahli Al-Quran, dia adalah orang yang didekatkan oleh Umar bin Khattab. Karena dimuliakan dan diistimewakan oleh Umar bin Khattab itu. Faqala Uyainatu libni akhi. Lalu Uyainah berkata kepada keponakannya. Jadi Uyainah berkata kepada keponakannya, ya bena akhi, laka wajhun inda hadzal amiri fastazidli alaih. Wahai Qais, engkau terpandang di mata Amirul Mukminin. Karena itu mintakanlah aku izin bertemu dengannya. Dia Al-Hurr bin Qais ini kan orang yang dekat. Dia meminta kepada Al-Hurr bin Qais untuk meminta izin ya bertemu dengan Umar bin Khattab itu. Karena nggak sembarang ya, nggak sembarang itu ya. Makanya dia meminta kepada Al-Qais itu untuk meminta izin supaya bisa ngobrol, bisa berbicara, bisa bertemu langsung gitu. Karena ada yang mau dicurhatkan, ada yang mau dikeluhkan, dikonsultasikan, dibicarakan dengan Umar bin Khattab itu. Fazada lahu Umar. Al-Hurr bin Qais selalu meminta izin dan Umar pun mempersilahkan Uyainah. Falamma dakhala qala. Kemudian ketika berada di dekat Umar, ya,
Qala, ia berkata, ya badal Khattab, wahai putra Khattab, gitu ya. Jadi yang disebut bukan Umar tapi putra Ibnul Khattab, gitu ya. Sebab begini, kalau apa namanya, kalau orang Arab itu kalau yang dipanggil itu bukan nama, tapi yang dipanggil adalah ayahnya. Umar bin Khattab itu loh, ya badal Khattab itu, wahai Ibnul Khattab itu. Tapi kalau di Jawa itu kan yang dipanggil adalah nama anak yang pertama. Kalau ayahnya yang dipanggil gitu ya. Misalnya kalau saya itu, misalnya siapa namanya? Ini siapa namanya? Hah? Haikal. Ya Haikal gitu kan. Jadi tadi dipanggil Pak Haikal gitu ya. Bukan bapaknya nama aslinya. Tapi kalau dipanggil gimana? Dipanggil, ayahmu dipanggil Haikal. Ya. Kan anaknya dipanggil kan gitu, nama anaknya gitu. Sama juga saya dipanggil Abu Hawa. Karena putri pertama saya adalah Hawa al-Adawiyah. Tapi kalau di Arab itu ayahnya yang dipanggil ya. Ya badal, ya apa namanya, Ibnul Khattab itu ya. Ya badal Khattab, fa wallahi batuti dal khasla ma tu'ti dal jasla wala tahkum fina bil adl. Demi Allah gitu ya, Anda tidak memberi santunan kepada kami dengan cukup dan tidak memerintah kami dengan adil. Jadi Uyainah berkata kepada Umar bin Khattab, demi Allah, wahai Umar, engkau telah memberikan santunan kepada kami tidak dengan adil atau tidak benar. Ini Umar ini kan orang yang terkenal dengan ketegasan dan keadilan. Tiba-tiba kan ada orang yang bernama Uyainah bin Hisn, ya, ngomong di depan Umar, wahai Umar, demi Allah katanya, sampai bersumpah kan, wahai Umar demi Allah gitu ya. Ini nggak main-main ini. Allah yang disebutkan kan, sumpah dalam sumpahnya gitu ya. Engkau telah memberikan santunan kepada kami tidak cukup dan tidak adil. Coba kalau ada ngomong di depan Pak Jokowi, Pak Jokowi kurang ajar gitu. Kamu gak adil gitu kan, kamu gak benar gitu loh. Di depan Pak Jokowi kira-kira gimana? Bisi-bisi sama pampas seperti tangkap nih, jebloskan ke penjara gitu ya. Iya kan? Gak sopan. Pasti melalui protokol gitu loh. Untuk bertemu dengan Pak Jokowi, dan itu ngomongnya harus sopan gitu kan. Pak Jokowi, ya maaf, saya minta maaf gitu kan. Kami menyampaikan, kami mewakili dari masyarakat ini gitu kan. Mereka mengeluh, mereka keberatan karena tidak pernah mendapatkan bantuan kan dari pemerintah gitu. Kan begitu kan ngomongnya kan. Masa tiba-tiba, wah Pak Jokowi kurang ajar gitu kan. Kamu gak adil gitu. Ya sini-sini, baik gitu kan. Umar itu juga Umar ini kan seorang khalifah nih. Pemimpin di antara kaum muslimin gitu loh. Marah Umar tuh, marah betul marah ya. Jadi Umar ketika mendengar itu, dia marah gitu ya. Hampir saja dia mau memukul Uyainah. Gitu kan gitu. Hampir saja ya, kalau tidak segera dilahirkan oleh Al-Qur bin Qais. Umar gitu ya, hampir saja dia memukul gitu. Karena Umar itu kalau marah, itu pedang yang dicabut itu. Ketika kalau ada orang yang kurang ajar dengan Rasulullah gitu ya, tidak sempat dengan Rasulullah itu, Umar maunya cabut pedang. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal orang itu, kurang ajar ini enggak sopan gitu ya. Tapi Rasulullah selalu, ya Umar, sabar gitu ya. Nah ini ketika Umar menjadi khalifah, ini mau nampar aja gitu kan gitu loh. Tapi ditegur oleh Al-Qur bin Qais gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Qur bin Qais? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum orang yang beriman, wa idha hadal
wa idha hada bidal jahilin. Dan sesungguhnya orang ini maksudnya Uyaidah ini ya, orang ini al-jahilin adalah orang yang bodoh. Jadi jangan tergesa-gesa untuk memukulnya. Kenapa? Orang ini bodoh gitu loh. Tidak punya sopan santun. Gak ngerti tata krama gitu. Maka bersabarlah gitu loh. Jangan segera memukulnya gitu loh. Bersabarlah. Wallahi majawasaha umaru khidatalaha. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Umaru khidatalaha wa kada wa kafara inda kitabillahi ta'ala rawahul Bukhari. Jadi jadilah pemaaf dan suruhlah orang untuk berbuat kebaikan. Jadi abaikanlah orang-orang yang bodoh gitu ya. Jadi maksudnya begini, ini pentingnya ya kalau kita sebagai seorang penguasa gitu ya, tidak boleh cepat marah, tidak boleh terburu-buru emosional gitu loh. Kalau kita mendengarkan ya, keluhan, curhatan, kesedihan, kemarahan rakyat itu, maka harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau Anda nanti kalau diamanahkannya sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau sebagai wali kota, camat, atau sebagai kepala desa, maka Anda harus memiliki sifat lapang dada, sabar gitu ya.